Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tata nama dari asam karboksilat, senyawa asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat merupakan senyawa yang memiliki gugus fungsi COOH. Ya, jadi kalau karboksilat itu gugusnya COOH, RCOOH, kalau ester itu RCOOR. Nah, bagaimana tata namanya? Penamaan IUPAC dari asam karboksilat itu mirip dengan penamaan dari aldehid. Ya, jadi rantai utamanya itu adalah rantai yang terpanjang yang mengandung gugus COOH. Jadi yang ada gugus COOH-nya itu merupakan rantai utama dari si senyawa asam karboksilat ini, ya. Nah, nomor satunya itu dari C yang mengikat COOH. Jadi dari C yang ini nih yang ada COOH-nya. Kadang penulisan COOH itu langsung ditulis COOH begitu ya, atau COOH seperti ini. RCOOH ya. Nah, penomorannya itu dari C yang ini. Kemudian seperti biasa tentuin nama cabang dan posisi cabang. Nah, untuk penamaannya, penamaan asam karboksilat itu selalu diawali dengan kata asam. Jadi depannya itu kata asam, baru namanya. Nah, untuk rantai utamanya, untuk asam karboksilat ini nanti diberi nama alkana, tapi akhiran anaknya nanti diganti menjadi OAT. Ya, akhiran anaknya diganti menjadi OAT, sehingga perumusan tata nama asam karboksilat itu seperti ini. Nah, ini adalah perumusan penamaan dari penamaan IUPAC dari asam karboksilat. Jadi asam, awalnya asam, pasti kata asam, terus diikuti posisi cabang dan nama cabang, diakhiri dengan nama rantai utama yang dikasih akhiran OAT. Contohnya, nah ini ada 2 contoh ya. Nah, kalau ini kan rantainya lurus. Nah, rantainya lurus, C-nya ada 3, maka namanya adalah, jangan lupa depannya asam. Kalau 3 itu kan nama alkananya propana. Nah, A-nya diganti menjadi OAT, jadi asam propanoat. Kemudian yang ini, struktur yang kedua, ini rantai utamanya itu, jadi rantai utamanya mulai dari COOH sampai dengan CH3 ya. Nah, ini rantai utamanya itu ada 4 karbon dan ada 1 cabang. Nah, 1 cabangnya adalah metil di posisi nomor 3. Ini 1, 2, 3 ya, di posisi nomor 3. Maka namanya itu asam 3 metil, rantai utamanya ada 4 butana, A-nya diganti jadi OAT menjadi 3 metil butanoat ya. Jadi nama dari senyawa ini adalah asam 3 metil butanoat. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana dengan nama trivial dari senyawa asam karboksilat? Nah, nama trivial dari asam karboksilat ini diambil dari nama asal asam-asam tersebut di alam ya. Kayak yang nomor 1, kalau C-nya 1 dikasih namanya itu adalah asam format. Kenapa dikasih nama asam format? Karena asam format itu karena ditemukan pada si asam format ini ditemukan pada semut. Semut itu bahasa latinnya formica. Kemudian kalau C-nya 2 namanya asam asetat. Dari kata asetum, asetum itu adalah cuka. Jadi asam asetat itu asam yang ada pada cuka. Kemudian kalau C-nya 3 namanya propionat ya. Propionat itu merupakan dari kata protopion yang artinya lemak awal. Kemudian kalau C-nya 4 namanya asam butirat, valerat, kaproat, enantat, dan seterusnya ya, sampai dengan C-nya yang 10 disebut sebagai asam kaprat ya. Itu adalah tata nama trivial untuk senyawa asam karboksilat. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas bagaimana tata nama untuk senyawa ester. Senyawa ester itu berbeda dengan senyawa asam karboksilat ya. Perbedaannya nggak banyak. Jadi ester itu, kalau asam karboksilat itu gugusnya adalah RCOOH.
ya. Jadi asam karboksilat itu gugusnya RCOOH. Kalau ester, H-nya diganti jadi R lagi, jadi mirip kayak keton dan ether. Gugusnya adalah RCOOR. Jadi ada alkil yang mengikat O, ada juga alkil yang mengikat C, ya. Sehingga pada ester ini terdapat dua rantai utama. Nah, rantai utamanya itu ada yang disebut sebagai rantai alkanoat dan ada yang disebut sebagai rantai alkil. Nah, yang mana yang alkanoat, mana yang alkil, dilihat dari si yang diikat sama si alkil ini tuh atom C atau atom O, ya. Nah, oke. Kemudian yang rantai alkanoat itu adalah rantai yang mengikat atom C pada gugus RCOO. Nah, jadi alkil yang mengikat atom C ini disebut rantai alkanoat. Nah, ini rantai alkanoatnya nih. Jadi ini adalah rantai. Jadi alkil yang ada yang ikat C itu bergabung dengan C yang ada pada gugus alkanoatnya, pada gugus ester, itu disebut rantai alkanoat. Kemudian kalau rantai alkil yang mana? Rantai alkil itu adalah rantai yang mengikat atom O pada gugus RCOO, ya. Jadi ini adalah rantai alkilnya. Jadi ngebedain alkil sama alkanoat, kalau alkil ngikatnya O, kalau alkanoat ngikatnya C, ya. Nah, kemudian penomorannya gimana? Penomoran itu hanya dilakukan pada rantai alkanoat aja, ya. Dimulai pada C yang mengikat dimulai dari C pada gugus RCOOR. Jadi penomorannya itu hanya dari sini aja, ya, di rantai alkanoatnya aja. Nah, nomor satunya itu selalu C pada gugus COO-nya, ya. Kemudian untuk penamaannya kita tentukan nama rantai alkanoat menggunakan nama alkana dengan mengganti akhiran ana menjadi oat, ya. Cuman bedanya kalau asam karboksilat juga sama, akhiran ananya diganti jadi oat. Tetapi kalau asam karboksilat dikasih awalan asam. Nah, kalau ester dia nggak dikasih awalan asam, langsung aja ada ke rantai alkanoatnya. Lalu selanjutnya tentukan posisi cabang dan nama cabang. Nah, cabangnya ini yang terikat pada rantai alkanoat. Ya, jadi yang dilihat itu hanya cabang pada rantai alkanoat ini. Dan yang terakhir, selanjutnya tentukan nama rantai alkanoatnya, ya. Jadi dimulai dari perumusan namanya itu dimulai dari pertama kalian tentukan nama rantai alkilnya, ya. Alkil itu yang mengikat gugus O. Kemudian tentuin posisi cabang dan nama cabang pada rantai alkanoat diikuti dengan nama rantai alkanoatnya. Contoh. Nah, di sini ada senyawa ester, ya. Nah, rantai alkanoatnya yang mana, rantai alkilnya yang mana, kita lihat. Yang mengikat gugus O ini adalah rantai alkilnya, ya. Ini rantai alkilnya. Kemudian yang mengikat gugus C, ya, ini dari si C pada COO, ini adalah rantai alkanoatnya. Karena rantai alkanoatnya itu tidak ada cabang, maka langsung kita beri nama aja etil propanoat. Nah, kemudian kalau yang ini alkilnya yang ini, ya, yang ikat O, kemudian alkanoatnya yang ini. Ini namanya metil butanoat. Kenapa metil butanoat? Karena rantai alkilnya itu C-nya 1, berarti 1 namanya metil. Kemudian rantai alkanoatnya C-nya 4. Kalau C-nya 4 itu nama alkananya butana. Karena dia ada gugus COO, berarti akhirannya itu menjadi oat, namanya menjadi butanoat. Maka struktur ini nama panjangnya, ya, namanya kalau udah digabung menjadi metil butanoat. Oke, nah sekarang kalau misalnya saya punya struktur seperti ini, nah, kalau ini namanya apa? Nah, kalau ada struktur seperti ini, sorry ini kurang H.
Ini namanya, ini gugus alkilnya, kemudian ini gugus alkanoatnya ya, rantai utamanya. Ini ada cabangnya namanya metil. Di nomor berapa? Kita nomorin, ini nomor 1, nomor 2, 3, dan 4, maka cabangnya di nomor 4 namanya 4 metil. Sehingga nama senyawa ini kalau digabung ya, kita tulis dulu nama alkilnya. Nama alkilnya adalah metil karena C-nya 1. Kemudian ada kemudian diikuti dengan nama rantai alkanoatnya. Karena ada cabangnya 4 metil, maka namanya metil 4 metil butanoat ya. Inilah nama IUPAC dari struktur yang ini ya. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang tata nama senyawa asam karboksilat dan ester. Semoga bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.